Kericuan terjadi saat pertandingan sepak bola antara tuan rumah Perseba Bangkalan melawan tim tamu Persesa Sampang di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur. Kericuan bermula saat tim tamu berhasil mencetak gol ke gawang tuan rumah. Tidak terima dengan supporter tim tamu yang melakukan selebrasi berlebihan di atas tribun, sejumlah ofisial tim Perseba Bangkalan tersulut emosi. Pertikaian sempat mereda setelah ofisial Persesa Sampang berhasil meredam emosi supporternya. Meski sempat mereda, tensi panas pertandingan semakin meningkat. Ofisial tim tuan rumah berkali-kali melakukan protes keras ke wasit hakim garis dan ke inspektur pertandingan karena merasa dirugikan keputusan wasit. Aksi protes dan lemparan botol air mineral dari tribun penonton pun sempat terjadi. Meski demikian, pertandingan tetap dilanjutkan hingga menit babak kedua berakhir. Kemenangan 1-0 diraih tim tamu Persesa Sampang. Wasit yang hendak keluar lapang pun harus dikawal petugas. Sempat terjadi kericuhan saat wasit memasuki lorong ruang ganti. Dengan kemenangan itu, Persesa Sampang berhasil mengumpulkan 7 poin sama dengan poin yang diperoleh Persu Sumeneb. Kedua tim sama-sama berpeluang lolos ke babak selanjutnya di kompetisi Liga 4 Zona Jatim musim 2025. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Sebuah video viral di sebuah media sosial terkait mobil dengan plat nomor RI36 yang memperlihatkan aksi pengawalan yang arogan. Aksi arogan patwal ini membuat publik bertanya-tanya, siapakah pemilik mobil kenegaraan ini? Sejumlah menteri yang dikonfirmasi mengaku tidak menggunakan mobil berplat RI36 ini. Pemiliknya adalah utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Pelatih baru Timnas Indonesia Fetri Kulifat tiba di Jakarta melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu malam kemarin. Pengganti Sintayong ini datang dengan menggunakan kaos putih dengan blazer coklat. Kedatangan mantan pelatih Timnas Belanda dan Barcelona bersama asisten langsung disambut antusias oleh sejumlah supporter yang telah menunggu sejak sore hari. Kulit ikan bisa menjadi makanan enak, lezat dan gurih. Di tangan seorang ibu rumah tangga bernama Devi Susanti inilah kulit ikan menjadi crispy dan banyak disukai masyarakat. Dan kini Devi bisa meraup omset hingga jutaan rupiah per bulannya. Warga desa Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini mengerjakannya di sela-sela aktivitas mengurus rumah tangga. Selamat pagi pemirsa. Buletin News Pagi kembali menemani Anda dengan sederet informasi pilihan. Dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pelaku curanmor ini berlari kencang di sebuah gang sempit pemukiman padat penduduk Jalan Kartini Sawah Besar, Jakarta Pusat saat dikejar sejumlah warga. Karena takut tertangkap dan dihajar warga, pelaku kemudian masuk ke sebuah rumah dan bersembunyi di dalam kamar mandi. Meski sejumlah warga sempat terkecoh, namun pelaku diketahui sejumlah emak-emak yang berada di samping rumah. Karena khawatir pelaku membawa senjata tajam atau senjata api, warga kemudian memanggil petugas Bimaspol dan Babinsa untuk mengevakuasi pelaku dari dalam kamar mandi. Emosi warga sempat tak terbendung dan ingin ikut merangsek masuk ke dalam rumah karena pelaku mengunci diri di kamar mandi. Aksi percobaan pencurian sepeda motor ini terungkap setelah salah seorang warga memergoki pelaku tengah membobol sepeda motor miliknya yang terparkir di dalam gang. Pelaku langsung berlari dan masuk ke dalam rumah warga. Pelaku sempat membuka baju dan meletakkannya di kamar mandi, serta membuang barang bukti berupa kunci letter T, magnet, dan alat tambahan lainnya di ruangan dapur. Diketok sama dia, siapa di dalam gitu kan. Tapi nggak ada suara sautan, yang ada cuma air serak. Udah deh, gue keluar deh, takutnya nanti dia bawa senjata, ntar gue lagi yang kena, katanya. Udah kita keluar, di sini udah kumpul semua orang. Akhirnya nggak lama Pak Bimas datang, masuk ke dalam. Ternyata memang betul langsung diamanin. Mencegah aksi main hakim sendiri terjadi, pelaku selanjutnya dibawa ke Polsek Sawah Besar untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta Pusat, Ranistun Sanjaya, iNews melaporkan. Viral detik-detik petugas pidana khusus Kejaksaan Negeri Palembang menggunakan jaket ojol melakukan operasi tangkap tangan. OTT di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 16 Ulu Palembang, Sumatera Selatan dengan barang bukti uang ratusan juta rupiah didapati petugas dari meja kerja dan kediaman. Dalam video amatir, operasi tangkap tangan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palembang.
Kepala Disnakersan Sumatera Selatan Delar Marjuki dan staf pribadinya berinisial AL yang terkena operasi tangkap tangan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Hutamrin menyatakan penangkapan berawal saat petugas mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya gratifikasi K3 atau keselamatan kesehatan kerja dengan modus penertiban surat perizinan layak keselamatan dan kesehatan kerja. Dari lokasi OTT didapatkan barang bukti uang sebesar 39.200.000 serta 4 juta di dalam tas kerja. Selain itu, di dalam mobil ditemukan 75 juta di bawah jok dan di rumah tersangka didapatkan uang sebesar 160 juta rupiah. Perhiasan logam mulia seberat 125 gram senilai 200 juta rupiah. Didapat atau ditemukan beberapa orang yang kami amankan di ruangan kerja Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumatera Selatan, dan didapatlah sejumlah uang di bawah meja. Selanjutnya tersangka beserta staf pribadinya ditahan di lapas Pakjo Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Itu jam 6 ya, itu langsung leboke langsung mobil, dari sawah diajar. Darso, 42 tahun, warga desa Gilisari, Kelurahan Purwosari, Kota Semarang ini tewas diduga dianiaya oleh 6 oknum anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Yogyakarta pada 21 September lalu. Aksi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh 6 oknum itu akibat adanya penyelidikan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Yogyakarta yang melibatkan korban saat itu. Dari keterangan kuasa hukum dan keluarga korban, aksi penganiayaan itu bermula adanya kejadian kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Yogyakarta pada bulan Juli lalu. Dan pada bulan September, korban didatangi 6 orang berpakaian preman di rumahnya. Korban dijemput paksa dan juga dianiaya di sawah sekitar 300 meter dari rumahnya. Korban kemudian diantar ke rumah sakit di daerah Mariani, Semarang setelah mendapat beberapa pukulan oleh 6 oknum berpakaian preman di dalam mobil. Usai dirawat selama 4 hari, korban akhirnya meninggal dunia di rumahnya. Karena tidak ada etikat baik, maka dengan sangat terpaksa keluarga melaporkan. Karena teringat sebelum meninggal almarhum menyampaikan mohon keadilan, minta diproses karena ini mendapatkan ketidakadilan. Kasus meninggalnya warga Purwosari Mijen, Semarang yang diduga dianiaya oleh oknum anggota polisi ini masih dilakukan penyelidikan oleh Polda Jawa Tengah setelah dilaporkan pada Jumat malam kemarin. Keluarga korban mendesak Polda Jawa Tengah untuk mengusut tewasnya korban. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi iNews melaporkan. Kasus tewasnya Darso akibat diduga dianiaya 6 oknum anggota polisi kini menjadi perhatian banyak pihak. Keluarga korban telah melaporkan oknum personil Polresta Yogyakarta ke Polda Jawa Tengah dengan dugaan tindak penganiayaan. Kasihumas Polresta Yogyakarta AKP Sujarwo menyebut pihaknya turut berbelasungkawa atas meninggalnya korban. Terkait penyelidikan atas kasus tersebut, Sujarwo menegaskan pihaknya akan bekerjasama dengan Polda Jawa Tengah dalam pengungkapan kasus. Namun Sujarwo mengaku belum memiliki data lengkap yang bisa diungkap ke media, termasuk soal jumlah dan nama-nama personil yang diduga terlibat. Kepada rekan-rekan awak media dan juga semua warga masyarakat, izinkan kami mohon waktu untuk mengumpulkan fakta-fakta dalam rangka untuk bisa mengetahui kronologis ataupun peristiwa apa yang terjadi. Mengingat bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan September tahun 2024. Sementara itu sebelumnya, kematian warga Semarang bernama Darso dilaporkan keluarga korban ke Mapolda Jawa Tengah pada hari Jumat kemarin. Dalam laporannya, korban disebut dianiaya sejumlah orang yang diduga adalah oknum anggota polisi dari Polresta Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan iNews melaporkan. Sebuah video viral di sebuah media sosial terkait mobil dengan plat nomor RI36 yang memperlihatkan aksi pengawalan yang arogan. Dalam video yang beredar, tampak patrol polisi dengan arogan menunjuk-nunjuk sebuah taksi eksekutif di Jalan Sudirman Tamrin untuk minggir saat ia mengawal mobil berplat RI36.
Aksi arogan patwal ini membuat publik bertanya-tanya, siapakah pemilik mobil kenegaraan ini? Sejumlah menteri yang dikonfirmasi mengaku tidak menggunakan mobil berplat RI 36 ini. Namun siapa pemilik mobil ini akhirnya terkuak. Pemiliknya adalah utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad yang juga seorang selebriti ternama membenarkan mobil itu miliknya yang dipakai kegiatan kenegaraan. Namun pada saat kejadian dirinya tidak berada di dalam mobil. Mobil tersebut dalam perjalanan menjemput Raffi setelah mengambil beberapa berkas penting untuk melanjutkan agenda rapat selanjutnya. Raffi pun menjelaskan kronologi kejadian bahwa petugas patwal tersebut tidak bertindak arogan. Ia menyatakan di depan taksi itu ada truk berhenti dan taksi tersebut mengambil jalur sebelah kanan dan hampir menyerempet mobil yang ada di jalur tersebut. Petugas patwal yang melihat hal itu kemudian menegur pengemudi taksi serta menunjuk untuk memperingatkan jangan bertengkar dengan pengemudi mobil yang akan ditabraknya. Untuk jelas saja kemarin RI 36 itu, itu mobil AA. Iya betul, itu mobil saya. Jadi memang kemarin posisinya. Kemarin posisinya ada AA di dalam atau gimana Pak? Ya, jadi saya lagi meeting mobil itu. Jadi itu AA nggak ada di dalam mobil gitu ya maksudnya? Ya, jadi kemarin kita lagi meeting kesana sini. Itu mobilnya lagi ambil arsip ya biasa. Kita lagi meeting, mobil ambil arsip, mobil ambil dokumen. Gitu kira-kira. Tapi yang memang kita harus kasih tahu bahwa itu sebenarnya patwalnya itu bukan bermaksud arogan, tapi patwalnya itu kemarin ngasih tahu karena di depan itu mobilnya ada mobil melintang seperti itu. Cuman ya apapun itu, tapi semuanya udah komunikasikan juga. Pak Seska, Pak Mayor Teddy sudah komunikasi. Pokoknya kita sudah diingatkan semua lah. Ditlantas Polda Metro Jaya mengaku telah menegur anggota patwal yang dianggap tidak sopan tersebut. Selain itu, Ditlantas PMJ akan mencari supir taksi eksekutif itu untuk meminta klarifikasi apakah ada tindakan atau ucapan dari personil patwal tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin turut berkomentar terkait viralnya anggota patwal polisi yang diduga arogan dengan menunjuk-nunjuk taksi di Jalan Sudirman Tamrin. Caimin menilai pengawalan seharusnya dipakai saat membutuhkan saja. Bahkan dirinya menyebut tidak meminta pengawalan saat tidak membutuhkan. Saya malah pengawalan ini menjadi kebiasaan dari dulu yang saya kira kalau sangat butuh saja kita pakai. Kalau tidak butuh ya lebih baik kita biasa-biasa aja. Sebelumnya utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad mengaku mobil berplat RI 36 adalah mobilnya. Namun saat kejadian Raffi mengaku tidak berada. Dari Jakarta, Abdul Aziz Rizky Solihuddin, iNews melaporkan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Robin nih. Kali ini saya lagi mau cari makanan yang bisa menggugah selera saya nih. Karena beberapa hari ini saya lagi kurang nafsu makan pemirsa. Kira-kira apa yang mau saya makan ya? Mau tahu? Mau tahu? Ayo ikutin saya. Kayaknya ada soto di sini nih. Kita mau coba ya. Siapa tahu makanan yang kuah-kuah tuh menggugah selera banget nih. Ayo ikutin. Soto sapi Pak Darmo. Wah, dari namanya aja tuh udah legend banget nih. Kayaknya ini soto berdiri sejak 1960-an nih. Untuk lebih tahunya kita coba tanya-tanya dan sambil makan dalamnya. Yuk, makan yuk. Wah, nampaknya di sini sotonya lengkap ya. Ada soto daging, urat, babat. Tapi untuk lebih lengkapnya kita coba tanya-tanya aja langsung ya. Halo Pak. Iya. Ini soto daging Pak Darmo. Pak Darmo. Iya. Bapak Pak Darmo. Saya anaknya. Oh anaknya, oh kirain bapaknya. Karena saya dengar-dengar ini soto sudah ada sejak 1960-an. Gitu. Benar, itu dari kakek. Oh dari kakek. Oh panas, kirain kalau Bapak Pak Darmo muda banget 1960 masih ada. Iya. Oke. Saya makan soto nih karena saya lagi nggak nafsu makan. Pengen yang berkuah-kuah biar selera makan itu naik. Siap. Kira-kira apa yang rekomendasi dari sini? Di sini rekomendasinya daging sih. Soto daging? Daging. Okay. Tapi nggak
itu campur juga bagus juga sih. Ada soto daging, ada soto campur. Soto campur isinya apa aja? Kalau campur tuh daging, babat, usus, paru, urat sama kikil. Wah, lengkap banget ya dicampur. Ya. Nasinya nggak dicampur kan? Nggak, beda. Oh, beda itu juga. Oke, kalau gitu saya mau pesen soto dagingnya satu sama soto campurnya. Siap. Yang jumbo. Siap. Oke. Siap. Saya boleh tunggu di sana? Boleh. Oke. Nah, pemirsa, tadi saya udah pesen. Saya pesen 2 ya, bukan 1 ya kan. Karena saya pesen soto daging 1, soto campur 1, dan saya pesennya yang jumbo. Karena sesuai penampilan saya juga pesen yang jumbo. Semoga habis ya, karena saya lagi kurang enak badan nih, jadi makannya kurang nafsu. Semoga soto Pak Darmun ini bisa menggugah nafsu makan saya. Nah, kita lagi nunggu nih. Nah, pas banget. Ini soto? Ini soto daging porsi biasa, ini soto campur. Ini nggak ada nasinya? Oh, ada. Wah, karena orang Indonesia tuh makan harus pakai nasi, pemirsa. Oke, pas banget, ini nasinya sudah ada, soto dagingnya sudah ada, dan soto campurnya sudah ada. Saatnya kita coba. Yuk, makan yuk. Oke, kita coba yang pertama, ada soto dagingnya. Ini soto dagingnya tuh kuahnya santan banget ya pemirsa. Dia kayaknya creamy gitu rasanya. Kita coba dulu rasanya ya. Rasa sotonya tuh creamy-nya berasa, asinnya nggak begitu asin, tapi pas banget deh. Karena memang biasanya soto-soto yang mengandung santan tuh rasanya pekat banget, jadi enak gitu. Tapi kalau yang ini kayaknya nggak berasa enaknya, dia tuh lebih creamy gitu, santannya nggak begitu pekat, dan menurut saya sih pas ini rasanya. Oke, kita coba dari dagingnya yang pertama ya, karena ini soto daging jadi lebih dominan daging ini isinya. Coba, kita coba sama-sama. Yuk, makan yuk. Jadi tuh rasa santannya tuh meresap gitu ke dagingnya kan. Jadi rasa dagingnya lebih ke lunak, kenyal, tapi rasa santan creamy-nya tuh masuk banget. Jadi tuh perpaduan yang lengkap antara santan dan dagingnya tuh meleleh di mulut deh. The best. Lihat tuh pemirsa. Santannya tuh bukan kayak air doang gitu. Dan di dalam ini tuh bukan hanya daging aja. Ada perkedelnya, ada tomatnya, dan ada empingnya. Yuk, makan yuk. Enak banget. Ini kita geser. Kita coba menu satunya lagi. Soto campur. Kenapa dibilang soto campur? Karena isinya itu campur-campur. Ada daging, ada usus, ada jeroan, seperti ada babat, paru, dan lain-lainnya. Kayaknya kalau untuk kuahnya sepertinya sama ya, cuma bedanya aja isinya. Nih, kayak gini nih babat nih, tuh. Wah, kayaknya ini matangnya merata ya. Kita coba pemirsa. Nggak bau. Kita harus coba ini. Kita lanjut makannya. Yuk, makan yuk. Saya jadi kasihkan makan nih pemirsa. Sedikit info nih saya. Soto daging Pak Darmun ini tuh sudah ada sejak 1960-an. Dan abang-abang yang tadi tuh, itu adalah generasi ketiganya. Berarti begitu jelasnya dong, berarti soto itu enak banget. Lihat, sekeliling saya ramai makan semua di sini. Buat pemirsa nggak boleh ketinggalan, ikut gabung makan di sini. Saya lanjut makan, yuk makan yuk. Udah pada tahu belum kalau sekitaran stasiun Pondok Cina kita bisa jalan-jalan sambil kulineran sepuasnya? Nggak percaya, ini begitu keluar dari stasiun kita akan langsung disambut dengan deretan gerobak jajanan kaki lima. Kali ini saya akan mencoba belok kiri dan langsung ketemu dengan tukang cilor maklor. Niat hati cuma mau jajan secukupnya, tapi apa daya, mata malah tergoda dengan aneka jajanan yang ada. Akhirnya saya pun mampir ke tukang sempol. Selain enak, harganya itu loh yang membuat gak tahan. Cuma Rp1.200 per tusuk. Biasanya ramenya pas sore sama malam. Bang, jual ini berapa? 10.008, kalau satunya 1.250. Nggak tentu sih, tergantung hari juga. Dari jam 10.
Jam 10 malam. Tak jauh dari tukang sempol, indera penciuman kembali tergoda dengan bakpao hangat yang masih ngebul. Wah, ngeliatnya saja sudah bikin lapar. Bakpao beraneka macam rasa ini harganya mulai 5 ribuan saja. Dan kalau jalan ke sini jangan khawatir haus ya, karena ada kios teh yang pasti seger. Haus sudah terobati saja kembali mencari sesuatu yang enak. Sasaran berikutnya adalah surabi bakar. Makanan khas Jawa Barat dan Solo ini dihargai Rp10.000 untuk tiap 4 porsi. Ya ramenya dari pagi sampai sore itu lumayan rame. Jam-jam pulang kerja, jam 4 sampai jam 6 rame. Kalau ini mahasiswa nih, anak-anak kuliah paling. Ya, yang hijau pandan sama yang putih paling original. Nah, seporsinya 10.000 isi 4. Selain kue dan aneka jajanan sehat, ternyata di sini juga masih ada cemilan ala kampung. Ya, benar sekali, namanya kacang rebus dan kedelai rebus. Harga yang ditawarkan pun sangat murah. Untuk satu plastik kacang rebus hanya belum berapa kocek 6.000 saja. Oh, di sini kalau sekarang mah hari Senin sama hari Jumat malam Sabtu, karena Jumat itu karena hari terakhir. Oh, per kalengnya ini 6.000 satu kaleng. Tuh kan niatnya mau jajan secukupnya, malah jadi ngeborong. Dari Jakarta, Aulina Iyasya, Muhammad Firman, iNews melaporkan. Pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tiba di Jakarta melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu malam kemarin. Pengganti Sintayong ini datang dengan menggunakan kaos putih dengan blazer coklat. Kedatangan mantan pelatih Timnas Belanda dan Barcelona bersama asisten pelatih, Demi Lanzet, langsung disambut antusias oleh sejumlah supporter yang telah menunggu sejak sore hari. Untuk alasan keamanan, pihak keamanan otoritas bandara melakukan pengawalan dan pengamanan yang cukup ketat. Selanjutnya, Kluivert langsung menuju Hotel Senayan, Jakarta. Di sini, Patrick Kluivert dan rombongan kembali mendapat sambutan dari fan Garuda serta diterima anggota EXO, PSSI, alias Liga dan Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Sabtu malam kemarin. Kluivert terbang menggunakan pesawat KLM Royal Dutch Airlines yang terbang dari Bandara Schiphol, Amsterdam dengan transit Bandara Kuala Lumpur, Malaysia sebelum menuju Bandara Soekarno-Hatta. Tentu saja kedatangan dari sosok pengganti Sintayong ini menuai beragam reaksi dari masyarakat khusus pecinta bola Indonesia. Tanggapan saya mudah-mudahan sih pelatih yang baru ini itu bisa lebih bagus lagi. Kemarin-kemarin sempat ada gagal gitu pertandingannya, mungkin untuk kedepannya jadi lebih maju lagi. Saya berharapnya untuk kedepannya nanti itu bisa lebih membimbing timnya lebih bagus lagi daripada Sintayong sebelumnya. Lebih bagus lagi lah dari eranya Sintayong, apalagi kan dia legend Barca juga ya. Saya harap sih mungkin lebih bagus lagi lah untuk timnas kita, apalagi kan bisa lolos Piala Dunia gitu. Tanggapannya mungkin karena sama-sama Belanda, jadi bakal bermain total football gitu. Jadi nggak bermain 3 BKST gitu. Para pecinta bola ini berharap pelatih baru Timnas Indonesia dapat membawa nama Indonesia lebih unggul lagi terkhusus dalam ajang Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Irian Syahwahyudi, iNews melaporkan. Jangan kemana-mana ya pemirsa, Buletin iNews Pagi akan kembali sesaat lagi dengan informasi menarik lainnya. Tersangka pelecehan seksual terhadap sejumlah mahasiswi di Mataram, NTB, IWS resmi ditahan di Rutan Kelas 2A Kuripan, Lombok Barat setelah kasusnya dilimpahkan Polda NTB ke Kejari Mataram. Saat hendak melakukan penahanan, IWS menangis histeris dan berupaya ditenangkan oleh ibunya. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka, mengatakan penahanan IWS sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal.
bunker bar di Komplek Pertokoan Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan digerebek warga karena dicurigai menjadi tempat aktivitas LGBT. Penggerebekan dilakukan setelah warga merasa curiga dan menduga dengan keberadaan kaum pelangi yang menjadikan lokasi rokok ini sebagai tempat berkumpul dan berpesta. Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta resmi menetapkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta periode 2004 hingga 2009. Penetapan ini dibacakan dalam rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih yang berlangsung di salah satu hotel Jakarta Barat kemarin. PT Kereta Api Indonesia berencana akan menutup stasiun KRL atau komuter lain Karet Jakarta Pusat. Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan penutupan stasiun KRL Karet dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi sistem transportasi kereta api Indonesia. Namun meski baru wacana, rencana penutupan ini telah menuai penolakan dari para pengguna KRL. Pemerintah bersama DPR menyetujui biaya penyelenggaraan haji BPIH 2025 sebesar Rp89,4 juta. Dari total BPIH tersebut, jemaah diharuskan membayar sebesar Rp55,4 juta, sementara sisanya disubsidi pemerintah. Dengan besaran ini, jumlah biaya yang harus dibayarkan calon jemaah haji pada tahun 2025 ini mengalami penurunan sebesar Rp614.000 dibanding tahun 2024. Terhitung sejak 6 Januari 2025, pemerintah memulai pelaksanaan program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, program ini dijalankan oleh Badan Gizi Nasional melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Makan bergizi gratis atau MBG ini menyasar kepada sejumlah kelompok, mulai dari peserta didik tingkat SD sampai SMA, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Menembak merupakan hobi yang diatur ketat di Indonesia. Namun kesan eksklusif olahraga yang satu ini perlahan mulai pudar dengan adanya wahana tembak di beberapa daerah. Salah satunya arena tembak yang ada di Kota Bandung ini. Dengan fasilitas shooting range dan shooting arena, masyarakat khususnya anak dan remaja yang sedang liburan bisa menikmati serunya menjadi penembak jitu dan beregu. Untuk wahana shooting range terdapat pilihan senjata airsoft gun berjenis handgun, rifle, hingga sniper dengan peluru plastik, serta senjata busur panah yang sudah dimodifikasi. Kalau olahraga menembak sendiri ya, lebih bisa melatih fokus. Karena nanti kan seperti kalau bisa dilihat ada instrukturnya di belakang. Nanti di briefing dulu, anak-anak belajar untuk fokus ngelihat gimana cara menghandle dalam tanda kutip senjata api replika ini. Gitu. Kalau di sini terjangkau ya, mulai dari 50.000 soalnya si handgun itu, naik ke rifle kurang lebih 70.000, naik ke sniper 80.000, sampai ke panah 70.000 juga. Jadi oke lah, worth it lah. Sementara di shooting arena, pengunjung dapat menggunakan airsoft gun jenis rifle dengan peluru gel yang dapat menyala dalam gelap. Di sini pengunjung bisa bermain menembak beregu mulai dari 2 lawan 2 hingga 6 lawan 6. Dan untuk menambah keseruan, suasana cahaya juga dapat diatur sedemikian rupa. Nah, bagi Anda yang ingin mencoba bermain menembak, biaya yang perlu Anda persiapkan cukup terjangkau. Untuk shooting range, Anda hanya perlu merogoh kocek 40 hingga Rp80.000 saja. Sementara untuk shooting arena, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp100.000 per jamnya per orang. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sodi Agung iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Jangan lupa mengakses dan memperbarui informasi yang kami tayangkan tadi melalui portal okezone.com seperti tertera di layar kaca. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.